kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami mau hidup kami menyenangkan hati-Mu. Ini pujian dari hati kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut Engkau, ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Kami mau katakan, ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu, mata kami memandang-Mu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi mari pujikan, kalau ku hidup, ini jadi pernyataan iman kami saat ini, bahwa hati kami melekat kepadamu. Tidak ada satupun di dunia ini yang sanggup memisahkan kasih-Mu daripada kami. Dari kasih-Mu kami mau, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan kami tak mau Kau jauh Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya Tuhan. Biar kami selalu dekat di dalam hadirat-Mu, dekat dengan-Mu Roh Kudus. Jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami jauh daripada-Mu. Kami rindu tetap tinggal di dalam-Mu. Kami rindu selalu bersekutu dengan-Mu sepanjang hidupku. Selama kami hidup, selama kami bernafas, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Kami mau katakan, kami tak dapat hidup tanpa Engkau, Yesus Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami buka hati kami. Kami mau undang Engkau sekali lagi Tuhan. Kalau kami selama ini jauh, kalau ada di antara kami yang selama ini kami sudah meninggalkan Engkau, kami tidak lagi mendengarkan suara-Mu dalam kehidupan kami, di hati kami. Kami gak mau lewatkan kesempatan yang indah ini untuk kami boleh kembali nyatakan janji kami, menyatakan iman kami, percaya kami sekali lagi. Kalau kami mau selalu bersama dengan Engkau. Kami mau katakan lewat lagu ini. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap. Biar ini jadi nyanyian hati kami Tuhan. Dunia tak bisa pisahkan kami dari kasih-Mu. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari lebih sungguh lebih tinggi katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini yang kami rindukan. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
dari kasih-Mu. Dengan nyatakan segenap hatimu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kalau pagi ini kita bisa bertemu kembali dengan tubuh yang sehat, dengan hal yang baik ya. Saudara-saudara semuanya juga dalam keadaan baik ya. Puji Tuhan, nama Tuhan yang selalu ditinggikan. Mari kita pagi ini sebelum melakukan sesuatu, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, sehingga sepanjang hari ini kehidupan kita pun akan diterangi oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 10 sampai 17 ya, satu perikop di mana perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan satu mukjizat ya. Kita semua mungkin sudah tahu, tapi mari kita akan sama-sama belajar. Kalau firman Tuhan itu sering diberitakan, berarti hal itu juga penting bagi kita ya. Dan kita percaya bahwa mukjizat ini tidak hanya berlaku di zaman Tuhan Yesus saja, tapi sampai saat ini mukjizat itu masih ada. Dan mukjizat itu masih terus berjalan dalam setiap orang bisa menikmatinya asal dia tetap percaya dan melekat pada Tuhan ya. Mari kita akan baca Lukas 9 ayat 10 sampai 17 ya. Saya akan bacakan. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Ayat 13, ini kata-kata dari Tuhan Yesus yang perlu juga kita renungkan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok."
kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 17, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Amin. Firman Tuhan sudah kita baca. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya juga sudah membaca, dan orang yang membaca firman Tuhan dengan mendengar firman Tuhan, maka akan timbul iman yang baik dan kita percaya kuasanya yang bekerja, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan ini diceritakan bahwa setelah Yesus mengutus murid-muridnya untuk melayani, dan setelah itu dia kembali, ya. Dia mau menyendiri istilahnya, ya, bukan mungkin mau beristirahat karena pelayanannya yang sepanjang hari. Dan dikatakan di situ Yesus mengajak murid-muridnya untuk ke tempat yang lain, yaitu di daerah Betsaida, ya, sebuah kota yang bernama Betsaida, ya. Dan pikir Tuhan, ya cuma Tuhan dengan murid-muridnya aja, mungkin dia mau berbincang-bincang atau mau melepas lelah, istirahat, ya, dan melayani kembali, ya. Tapi kalau kita lihat di sini, orang-orang yang sudah melihat pelayanan Tuhan, dia tidak tinggal diam, ya, dan dia tidak mau berhenti untuk mengikuti Yesus. Dan dikatakan di situ ayat yang ke-11, akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Nah, mengikuti Yesus, dia huruf besar, ya. Jadi orang-orang yang sudah melihat mujizat Tuhan, sudah melihat kuasa Tuhan bekerja, dia tidak mau berhenti, tapi dia mau tetap terus maju, ikut kemana Tuhan pergi. Di mana Tuhan pergi, dia juga mau ada di situ untuk mendengar firman-Nya, dan juga di situ dia minta didoakan kesembuhan, ya, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Nah, dan Tuhan, ya otomatis karena banyak orang tidak mungkin bisa istirahat. Tuhan bekerja lagi, melayani lagi, ya, sampai waktu itu sudah menjelang malam. Nah, pada waktu menjelang malam atau sore itu kan keadaannya di, ya, kota Betsaida, tapi mungkin itu seperti di taman atau bagaimana, tempat yang luas, ya, sehingga banyak orang bisa datang mendengarnya. Dan murid-muridnya bilang sama Tuhan, ya, Tuhan, suruhlah mereka ini ke kota, mungkin cari tempat penginapan atau cari, ya, tempat makan, ya, warung dan sebagainya. Karena kan tidak mungkin dia tidak makan, kan lapar. Dari tadi pagi dia mengikuti Tuhan mungkin, ya. Tapi apa kata Tuhan di ayat yang ke-13? Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Murid-muridnya disuruh Tuhan untuk mereka memberi makan orang-orang itu, ya. Nah, murid-muridnya juga kaget, loh. Gimana Tuhan? Gak ada roti, ya. Kalau di Injil yang lain saudara bisa juga baca tentang ini, yaitu di Injil Matius, Markus, ya, Yohanes, ada semua untuk perbandingan, ya. Di sana dikatakan gak ada, cuma ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Mungkin dia diberi bekal oleh orang tuanya, ya. Wes kamu nek mau ikut Tuhan, ya, mendengarkan penginjilan, mendengar berita yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, bahwa ini nanti kalau kamu makan, kalau kamu lapar, kamu makan, ya. Nah, mungkin dibawa dari orang tuanya. Dan di situ diketahui oleh murid-murid hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan puji Tuhan, anak kecil ini pun mau menyerahkannya, ya.
aku ndak makan, ndak apa-apa, serahno Tuhan aja ya. Saudara, kalau kita lihat dalam ayat-ayat tadi ya, dikatakan Tuhan tidak menyuruh beli roti ya, murid-muridnya yang minta, kecuali kalau kita keluar beli roti Tuhan ya, beli makanan apa saja yang ada dibeli baru dibagi-bagi. Enggak. Tapi Tuhan katakan apa yang ada itu orang-orang suruh duduk. Ya, suruh duduk artinya apa saudara? Suruh diam. Ya, menantikan pekerjaan Tuhan, menantikan rencana Allah dalam kehidupannya. Ya, suruh duduk berkelompok ya. Dan dihitung-hitung ada 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa mereka suruh duduk, nurut, mau duduk, diam ya. Ya mungkin sambil menahan lapar mungkin ya, tapi dia enggak ada yang berkomentar. Tidak komen apa lapar atau apa enggak. Duduk, diam ya. Dan dia menanti apa yang terjadi. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ya. Dan kalau kita lihat sejak itu roti 5, ikan 2 diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Katakan dalam ayat-ayat itu, diberikan kepada Tuhan. Hal yang kecil diberikan pada Tuhan ya. Mungkin manusia berkata, oh alah roti 5 ikan 2 ya, untuk satu orang aja mungkin ya kurang ya, enggak cukup. Ya kalau anak kecil tadi mungkin cukup, dia masih kecil makannya enggak terlalu banyak. Tapi sesuatu yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan itu menjadi sesuatu yang besar, saudara. Ya, walaupun kecil, walaupun hanya sedikit, 5 roti, 2 ikan, hanya sedikit. Tapi di dalam tangan Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang besar. Itu bisa diberikan pada 5.000 orang, makan sampai kenyang, laki tok belum perempuan dan anak-anak. Masih ada sisa 12 bakul. Inilah Allah kita. Yesus yang kita sembah itu sangat besar kuasanya. Amin saudara. Sebab itu di dalam menghadapi apa juga kita tetap percaya bahwa kuasa Allah, kuasa Yesus itu tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, jadi jangan berkecil hati kalau mungkin kita hari-hari ini perekonomian kita mungkin menurun atau merosot ya, tapi jadilah seperti anak kecil. Dia mau menyerahkan yang sedikit itu ke dalam tangan Tuhan. Dan disitulah Tuhan bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhannya. Ya, kita bisa melihat mujizat-mujizat banyak sekali ya, tapi satu hal juga dalam menikmati mujizat Tuhan itu kita harus taat. Suruh orang-orang itu duduk, dia duduk. Tidak ada yang lari sana lari sini berdiri, saya lapar, saya haus, tidak. Duduk, diam, menanti Tuhan. Ini hal yang pertama. Kita harus taat pada perintah Tuhan, ya. Dan hal yang kedua, kalau sudah kita serahkan itu dalam tangan Tuhan, dan apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 16 ya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, itu ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Nah, setelah diserahkan pada Tuhan, Tuhan melakukan hal yang terbaik juga. Karena Tuhan Yesus, dia juga mengucap syukur kepada Bapa. Roti itu diangkat di dalam tangannya dan dia menengadah ke atas, artinya dia memandang kepada Bapa yang di surga. Dan dia mengucap berkat, artinya dia minta kuasa Bapa itu bekerja memberkati roti yang sedikit ini. Dan setelah dia berdoa mengucap syukur dan roti itu dipecah-pecahkan, ya, mulai dipecahkan,
dan nyatanya bisa untuk makan orang 5.000. Saudara, jadi di sini kita bisa melihat mukjizat yang pertama, hal yang harus dilakukan untuk melihat mukjizat. Pertama, taat kepada perintah Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, memandang kepada Bapa. Artinya kita pandang pada Bapa, kita mengucap syukur buat apa yang ada, walaupun sedikit, walaupun kecil, kita serahkan dalam Tuhan. Dan disitulah Tuhan bekerja sehingga hal ini bisa terjadi. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul. Ya, bukan hanya mukjizat ini saja, banyak kalau kita lihat mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan agar umatnya boleh percaya kepada Dia. Kalau dalam perjamuan kawin di Kana, Tuhan juga bisa mengubah air putih menjadi air anggur yang enak. Bahkan sampai pemimpin pesta katakan, kenapa anggur yang enak baru diberikan setelah orang-orang ini puas minum? Biasanya kan yang enak itu keluar dulu, baru nanti yang tidak enak baru dikeluarkan. Karena mereka sudah puas minum, tidak apa-apa. Tapi justru yang keluar terakhir itu paling enak. Saudara, kita bisa mengambil satu arti. Segala sesuatu yang kelihatannya mungkin tidak enak bagi kita, mungkin rasanya menakutkan atau menyedihkan atau membuat kita khawatir dan sebagainya. Tapi di saat kita menyerahkan itu dalam tangan Tuhan, kita mengucap syukur buat apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka itu akan diubah oleh Tuhan. Tuhan bisa mengubah menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih indah, lebih membuat kita berbahagia dalam kehidupan ini. Ya, nah kalau anggur itu dalam perjamuan kawin, Tuhan pun kalau kita mengundang Dia dalam kehidupan keluarga kita, maka dalam keluarga itu akan terjadi sesuatu yang makin hari makin baik, makin hari makin baik. Karena bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil, tapi di hadapan Tuhan mukjizat itu masih ada sampai saat ini. Amin, saudara. Nah, sebab itu mari kita sebagai orang-orang percaya, kalau mungkin hari-hari ini orang boleh katakan tahun 2025 banyak kesusahan, semuanya ada kenaikan pajak dan sebagainya, keuangan menurun, mungkin perekonomian kacau dan sebagainya. Tapi percayalah, apa yang saudara pegang, apa yang saudara punyai, serahkan itu dalam tangan Tuhan. Maka itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Kalau kita lihat juga dalam perjanjian lama, minyak seorang janda, itu minyaknya hanya sedikit. Tapi Elia katakan, kamu pinjem botol jangan terlalu sedikit, yang banyak minta pada tetangga-tetanggamu. Dan saat minyak itu dituangkan ke botol, semuanya penuh. Sehingga janda itu bisa membayar hutangnya. Bahkan juga ada lebihnya untuk hidup mereka bertiga dengan anaknya. Jadi saudara, di dalam apapun juga kita jangan menjadi kecewa. Ikut Tuhan kok tambah seperti ini, ikut Tuhan kok gak ada baiknya tapi tambah susah. Jangan kecewa, jangan kita undur. Tapi justru di saat-saat seperti inilah kita harus tetap maju di dalam Tuhan. Kita harus tetap setia mengikut Tuhan dan mendengar firman-Nya, mentaatinya, melakukannya dan mengucap syukur. Maka disitulah kita bisa mengalami mukjizat yang dari Tuhan. Karena mukjizat itu masih ada sampai hari ini. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini Tuhan akan memberikan kemampuan, Roh Kudus akan menolong kita semuanya, saudara dan saya, untuk lebih lagi mendalami firman-Nya, lebih lagi mentaati dan lebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kita bisa mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan, kita bisa mengalami
pertolongan Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk hari ini. Sepanjang hari biar berkat Tuhan melimpah atas kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau telah membentangkan firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau yang akan terus bekerja. Engkau yang memenuhi setiap hati jemaat-Mu, umat-Mu di mana saja mereka berada dengan pimpinan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh juga tetap setia walaupun mengalami permasalahan. Apa yang dia punyai walaupun kecil boleh diserahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan Engkau akan mengadakan mujizat dalam kehidupannya, sehingga hal yang kecil itu bisa mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih sepanjang hari ini Kau tetap memberkati jemaat-Mu, Kau memberkati pekerjaannya, Kau memberkati studi anak-anaknya, Kau memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu, di mana saja hamba-Mu melayani. Kau pakai dengan kuasa urapan Roh Kudus, sehingga benar-benar kuasa-Mu dinyatakan dan banyak orang dimenangkan untuk kerajaan sorga. Terima kasih, terima kasih. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu saja. Mari kita akan sama-sama beraktivitas, bekerja, melayani Tuhan dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Karena Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.